Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali berjumpa bersama saya Usman dalam program Renungan Resort GKI Pulang Pisau. Pada pagi yang indah ini, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja, pasal 1 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah istilah yang mengatakan bahwa buah jatuh itu tidak jauh dari pohonnya. Peribahasa ini itu sangat cocok dengan apa yang terjadi pada diri Ahazia yang merupakan raja yang tidak takut akan Tuhan. Ia hidup dalam dosa, penyembahan berhala, dan berbagai tindakan lainnya yang menyakiti, mendukakan hati Tuhan. Seperti yang diperbuat oleh ayahnya Ahab dan ibunya Isabel. Nama ibunya Isabel, kelakuannya bikin sebel. Seperti itu, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kenapa demikian? Karena Isabel ini membawa hati Ahab itu lebih condong kepada Allah-Allahnya Isabel daripada Allahnya orang Israel. Ia menolak beribadah kepada Tuhan Allah meski ia mengenal Elia sebagai hamba Tuhan. Ahazia semestinya mengenal Elia dari berbagai kisah-kisah yang disampaikan melawan 450 Nabi Baal pendukung Isabel atau ibu dari Ahazia ini di Gunung Karmel. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, tentunya cerita dari orang tua, pengalaman-pengalaman dari orang tuanya ketika berhadapan dengan Elia seharusnya membuat Ahazia ini tidak mendukakan hati Tuhan, tidak membuat dia memberontak, menyakiti hati Tuhan dengan meminta pertolongan kepada Allah-Allah lain selain daripada Allahnya orang Israel. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hati Ahazia itu dicondong kepada Allah yang lain. Dia tidak mengandalkan Allah Israel yang cerita sejarah perjalanan hidup bangsa Israel yang demikian luar biasanya penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, tak henti-hentinya kasih Tuhan sebenarnya terhadap orang Israel melalui para nabi, secara khususnya dalam pembacaan kita adalah melalui Elia, hambanya untuk mengingatkan dan menegur berbagai dosa yang dilakukan umatnya, secara khusus yang dilakukan oleh Ahazia. Namun terkadang bahwa sama dengan Ahazia ini, umat Tuhan itu tidak mau berpaling kepadanya meskipun mereka semakin tenggelam dalam dosa, dalam ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Secara khusus pada dalam pembacaan kita ini adalah seorang pemimpin yang tidak takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi ini kita melihat bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti. Kasih Tuhan itu terus saja mengalir bagi umat pilihannya melalui perantara para nabi, mengingatkan. Namun kembali lagi kepada pilihan dalam hidup kita. Sama-sama seperti Ahazia, pilihan hidupnya adalah
Dia lebih taat kepada Allah-Allah lain. Dia lebih taat kepada mengikuti jejak orang tuanya untuk melawan Tuhan dengan ketidaktaatannya. Bahkan bukti 50 pengikut ataupun 2 perwiranya menjadi bukti bahwa Tuhan yang ia lawan itu Tuhan bukan Allah yang sembarangan, yang menunjukkan itu semua, tetapi semuanya itu tidak bisa ataupun tidak membuat hati Ahazia condong berbalik kepada Tuhan karena dia memilih untuk tidak taat. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau hati sudah melekat kepada kebiasaan dan susah untuk dirubah, maka sulit untuk meninggalkannya. Kalau tidak mau diperbaharui dan diperbaharui itu pasti mungkin ada menyakitkan dari bagian kemanusiaan kita. Maka tidak akan pernah bisa berubah dalam hidup kita. Bagaimanapun cara Tuhannya. Memang firman Tuhan mengatakan begini, anak yang dikasihnya akan disesah dan dihajar. Tapi apakah dengan disesah, dengan dihajar itu bisa berbalik kepada Tuhan? Pertanyaan yang sangat penting untuk kita jawab bersama. Sejauh ini, bagaimanakah kita mengandalkan Tuhan? Sejauh ini, bagaimanakah kita sebenarnya bersandar kepada kekuatan manusia atau kita bersandar kepada Tuhan? Karena sama seperti sikap Ahazia, ini banyak orang Kristen saat kesulitan, saat mereka mengalami sesuatu musibah, itu tidak datang kepada Tuhan, tetapi mencari pertolongan-pertolongan lain di luar Tuhan. Contoh, ada beberapa waktu peristiwa yang itu juga membuat saya bertanya tentang keyakinan, tentang imannya kepada Yesus Kristus. Jika ada kecelakaan, ada patah tulang, dan dia datang bukan kepada pendeta untuk didoakan, tetapi mencari minyak, mencari dukun yang bisa menyembuhkan patah tulang. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sering menjadi umat Tuhan, tetapi sering juga kita ini mengabaikan bahwa Tuhan yang kita sembah itu lebih berkuasa daripada para dukun, daripada para minyak. Tapi kenyataannya kita lebih percaya kepada dukun, percaya kepada minyak-minyak yang dipercaya bisa menyembuhkan, ketimbang kita percaya mujizat pertolongan daripada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memampukan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Jangan percaya kepada hal-hal yang tidak datang daripada Tuhan, yang itu menimbulkan sakit hatinya Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya, menolong kita semua. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami, untuk pimpinan-Mu ya Bapa. Saat ini kami berdoa buat GKE Bereng Kasih yang ada, biarlah kiranya Tuhan menolong pendeta yang melayani, menolong para penatua diakon yang juga ikut terlibat dalam pelayanan, dalam pergumulan mereka masing-masing dalam keluarga. Kiranya Tuhan hadir dan menolong, memberkati program jemaat Tuhan, memberkati kerjasama, kesehatian di dalam membangun jemaat Tuhan, baik pembangunan gereja, bahkan pembangunan secara rohani, iman dan keyakinan jemaat. Semakin tahun, semakin hari, itu boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.